Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sastarini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, dengan NIM 24016050. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas terkait unsur intrinsik prosa. Unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur pembangun dalam sebuah cerita, sedangkan prosa adalah sastra naratif yang bersifat hayalan. Unsur intrinsik prosa itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah ide pokok atau pembahasan yang disampaikan oleh penulis melalui cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah karakter yang digambarkan oleh penulis melalui cerita tersebut. Yang ketiga itu ada alur. Alur itu sendiri adalah jalan dari sebuah cerita. Alur ini dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah alur yang menceritakan dari awal hingga akhir secara konflik atau kronologis sehingga cerita ini lebih teruntun. Yang kedua itu alur mundur. Alur mundur biasanya diceritakan dari awal dan balik lagi ke masa lampau sehingga alur ini adalah alur kilas balik. Dan yang terakhir itu adalah alur campuran, di mana menggabungkan dua elemen alur maju dan alur mundur sehingga cerita ini berbolak-balik. Biasanya cerita ini dibahas dari tengah-tengah ke akhir dan di awal. Jadi dia itu menjadi alur bolak-balik. Nah, itu adalah gabungan dari dua alur tadi. Yang keempat itu adalah latar. Latar itu sendiri adalah unsur pembangun ruang, waktu, dan tempat. Latar itu dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat itu menjelaskan di mana tempat terjadinya sebuah cerita. Yang kedua itu adalah latar waktu. Latar waktu adalah menjelaskan kapan waktu dan cerita itu terjadi. Dan yang terakhir itu adalah latar suasana. Latar suasana itu adalah menggambarkan bagaimana suasana dalam cerita. Contohnya seperti suasana sedih, gembira, atau berduka. Kelima itu adalah sudut pandang. Sudut pandang itu sendiri adalah cara pandang pengarang menyampaikan cerita kepada pembaca atau pendengar. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Amanat itu sendiri adalah pesan-pesan atau nilai-nilai moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur pembangun dalam sebuah cerita yang membuat cerita lebih bermakna. Tanpa unsur intrinsik ini, cerita tidak bisa diekspresikan melalui penulis. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.